Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh hadirin pada acara penutupan Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Yang terhormat Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Gede Pasa Suardika SH.MH. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Dr. Sri Mulyono SOS MM. Yang kami hormati Bendahara Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Bapak Mirwan Amir. Serta seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Masih dengan saya, Ning Sastriani selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara penutupan Rakernas Partai Kebangkitan Nusantara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Mars PKN. Hadirin dimohon berdiri. Bumi pertiwi memanggil kita, bergotong royong membangun negeri. Bersama Partai Kebangkitan Nusantara, menuju bangsa berdikari. PKN Partai Kebangkitan Nusantara, penerja Pancasila UUD 45. PKN Partai Kebangkitan Nusantara, pengawal NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Bangkit, bangkit Nusantara, sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Jaya, jaya Nusantara, damai bersatu bangsa Indonesia. Bangkit, bangkit Nusantara, sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Jaya, jaya Nusantara, damai bersatu bangsa Indonesia. Bersama Partai Kebangkitan Nusantara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan pidato penutupan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara sekaligus menutup acara Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Gede Pasa Suardika SH.MH, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Rahayu. Jajaran Pimnas yang saya hormati, baik pimpinan nasional maupun Bapilu dan Ketua Umum dan Kepengurusan Orsap yang sudah resmi kemarin dilantik, Bapak Ibu Kapimda beserta Sekretaris, jajaran Pimcap semua yang saya cintai dan saya banggakan. Luar biasa kita kuat sampai malam hari ini. Tadi kita sudah mendengar beberapa pemateri dan persepsi yang diberikan oleh beliau-beliau itu sebagai orang yang biasa berbicara tentang politik adalah cukup menarik. Bahwa beliau belum begitu membaca
bagaimana PKN ke depan. Persis dengan skenario kita bahwa kita menjadi kapal selam sehingga tidak terdeteksi. Sekali-sekali mainin pakar politik boleh dong ya. Dan PKN mampu melakukan itu. Karena setelah acara ini tadi kita sempat diskusi, betul-betul beliau-beliau itu kaget kita punya 501 Pimcab. Yang mana sekarang kita ada di sini semua. Angka tembus 500 itu bukanlah angka yang sederhana untuk kepengurusan partai politik seluas wilayah Indonesia. Jaraknya begitu jauh. Bayangkan misalnya kayak Papua hanya bisa dikunjungi naik pesawat. Itu pun juga tidak selalu full 24 jam. Satu hari mungkin ada 3-4 jam saja boleh terbang. Belum lagi daerah seperti di Aceh, Bang Uco, Bang Mirwan Amir, ada yang lebih dekat dicari dari Sumut daripada dicari dari Banda Aceh. Belum dari Kalimantan lagi yang pulaunya begitu besar. Semua kesulitan-kesulitan itu bisa kita lewati dengan gerakan silent. Paling tidak 3 narasumber yang sudah terbiasa bicara soal politik mulai mendapat perspektif baru tentang bagaimana cara mengelola partai politik yang efektif, efisien dan tidak terlacak oleh kompetitor. Belajarnya di PKN. Ya faktanya kan begitu, belajarnya di PKN. Dan dari diskusi tadi akhirnya muncul sekarang di pandangan beliau-beliau itu optimisme memang PKN tampaknya akan menjadi alternatif. Makanya apa yang tadi diistilahkan kalau masing-masing dari kita mengumpulkan batu bata, menyusun batu bata akhirnya dia menjadi rumah bersama, itulah kekuatan. Dibandingkan kita mencari konglomerat, mengirimkan batu bata dan kita menjadi pekerjanya saja. Betul tidak? Jadikanlah ini sebuah kekuatan kita bersama dan jangan digoyahkan dengan alasan apapun jua. Saya pun akan mempertahankan ini mati-matian menjadi tempat berjuang kita bersama sehingga kita ke depan bisa mewujudkan mimpi-mimpi politik kita bersama. Bahwa dengan pilihan ini punya kekurangan, iya. Bahwa dengan cara ini punya kelemahan juga iya. Bahwa dengan cara ini banyak kerumitan-kerumitan harus dilewati juga iya. Tetapi kalau mampu kita lewati bersama, maka dia berubah menjadi sebuah kebanggaan. Tidak sembarang orang bisa membuat seperti ini, kira-kira begitulah. Dan salah satunya adalah kita semua yang ada di ruangan ini. Hari ini tinggal 20 partai politik Bapak Ibu sekalian. Dari 75 partai politik berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, hari ini tinggal 20 yang akan diumumkan pada tanggal 14 Oktober yang akan datang, partai-partai politik yang akan lulus verifikasi administrasi. Untuk wilayah dengan penduduk 275 juta jiwa yang bernama Indonesia, yang berada di gugusan Nusantara kita tercinta. Dan di antara 20 itu ada sebuah partai yang belum genap 1 tahun ikut ada di dalamnya. Partai itu bernama Partai milik kita bersama, tempat berjuang kita bersama. Jadi kalau hari ini kualitas pertemuan kita bisa saling silaturahmi, itulah tujuan pertamanya. Rapat-rapat serius nanti itu akan kita lakukan belakangan. Ya, serius itu artinya kita bergulat dengan berbagai kata, konsep dan sebagainya, itu lebih serius nanti belakangan. Begitu selesai verifikasi faktual, kita diumumkan pengambilan nomor urut mulai
Kita semua disiplin mengejar cita-cita. Ibarat kita mendaki gunung, kita sudah menjelang mencapai puncak. Hari ini kita masih di pertengahan jalan di mana masih banyak pohon-pohon. Kalau gunung itu sudah semakin tinggi, pohonnya semakin langka, udara semakin dingin, cuaca semakin ekstrim, maka itu perlu konsentrasi yang lebih penuh. Betul tidak begitu? Yang biasa mendaki gunung siapa? Coba tanya pengalamannya. Kan biasanya semakin tinggi kan semakin susah kan? Apalagi nanti kalau turun hujan dan sebagainya, lebih susah. Nah, kita tetap ingin mencapai puncak dengan perhitungan-perhitungan yang jelas. Rakernas sudah kita lakukan. Memang menurut anggaran dasar Rakernas itu sebenarnya cukup sampai di pimpinan daerah. Tetapi di situ juga di anggaran dasar, anggaran rumah tangga disebutkan juga pimpinan nasional bisa juga menentukan siapa yang akan diundang. Dan Pak Bendum berusaha sekali, pimpinan cabang harus bisa kita ajak, gimana caranya gitu. Nah, itulah kemudian kita bisa bertemu dengan seluruh pimpinan cabang. Dan kita sudah bersepakat, semua akan bekerja keras, kita sudah berkomitmen, semua bekerja keras untuk 15 Oktober nanti full kita menjaga persiapan verifikasi faktual. 15 Oktober sampai 15 November, tolong diingat, 15 Oktober sampai 14 November itu nanti akan diumumkan verifikasi faktual gelombang pertama. Kalau boleh saya minta sebagai ketua umum, yuk sampai di situ kita langsung finalkan. Nanggung. Caranya bagaimana? Sudah tadi siang sudah dijelaskan, lengkapi semua persyaratan, pasang-pasang semua. Tinggal konsentrasi di KTA. KTA pun sistemnya sampling. Kalau misalnya ada 100 di situ, mungkin ada 20-an yang akan disampling. Masa sih calon bupati, calon anggota dewan, calon ketua fraksi, calon ketua DPRD hanya untuk melobi 20 orang aja nggak bisa? Ya kan? Itu fokus. Kalau penduduknya lebih pada 1 juta, mungkin sekitar 200 orang. Gitu. Jadi yang calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, saya kira itu lobby 200 orang kecil lah. Gitu ya. Jadi saya kira itu mungkin makna yang utama kita bertemu di sini, kita mengakrabkan diri dan kita tanpa jarak. Bapak Ibu sekalian bisa melihat dalam keseharian acara kita 2 hari ini, antara Pimnas, antara Pimda, antara Pimcap ada jarak enggak? Kita semua sama, yang membedakan hanya hierarki untuk organisasi. Sebagai sahabat kita ini sama, mau jabatan apapun sebagai persahabatan kita sama. Hari ini saya ada di depan, besok kalau saya ke daerah giliran bapak-bapak yang ada di depan saya mendengarkan, kan begitu. Jadi habis ini kita mau nongkrong, maka kita sebagai teman. Pada saat dari organisasi mungkin saya ketua umum. Istilah saya waktu Rapimnas, saya ini hanya kapten kesebelasan. Kita semua pemainnya. Tugas kapten kesebelasan itu jelas, biar ada yang protes ke wasit, biar ada yang ngatur teman-teman, tetapi yang mau nyetak gol siapapun yang ada di dekat gawang dia nyetak gol. Kalau ternyata nanti teman-teman yang lebih dekat dengan gawang mencetak gol, saya pun senang, walaupun saya tidak cetak gol. Yang penting tim kita menang, yang penting PKN menang. Sehingga begitu juga Kapimda dan Kapimcap juga harus berpikir sama. Jangan dibangun nanti budayanya feodal. Mau bertemu aja sampai 3 lapis, 4 lapis gitu ya. Jangan, terlalu banyak ajudan nggak boleh juga. Jadi dibuat egaliter. Ini yang membedakan partai kita dengan partai yang lain. Kultur ini kita harus bangun, bahkan dengan saya pun sama.
pokoknya kita tanpa jarak, biasa saja, saling isi mengisi, saling memberi informasi, dan saling berkomunikasi dalam kesetaraan. Itulah makna semboyan kita Mitreka Satata. Bersatu dalam persahabatan yang setara, tanpa jarak, tanpa kelas. Kita semua anak manusia yang sama, punya mimpi yang sama di dalam politik ini. Nah, diferensiasi yang disebutkan oleh pakar-pakar konsultan politik itulah salah satu yang kita miliki hari ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian di penutupan ini menjadi sarana menghibur diri kita. Capek kita sudah. Saya sudah minta tolong Pak Umar, mana Pak Panglima. Ini alatnya diam saja apa sudahlah? Orangnya datang nggak? Pemain musiknya datang? Ada penyanyinya? Oke, kalau ada penyanyinya, saya minta nanti yang nyanyi pertama, perwakilan dari Aceh dan Papua joget di sini. Ya, kita adu lomba joget. Setuju nggak? Silakan yang Papua pilih siapa calon yang untuk diadu lomba joget. Satu di sini. Nanti yang dari Aceh pilih satu joget di sini. Nah, jurinya Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan sebagainya jadi juri. Nanti hadiahnya spesial. Kita lihat nanti perwakilannya diatur ya, siapa yang mewakili untuk joget. Jadi suasana kita bikin setiap kegiatan PKN itu santun, santai, dan sukses. Hidup dibuat enak-enak saja. Jadi sudah stres di luar, di sini kita bergembira gitu ya. Jangan malah di situ sudah stres, ke sini tambah stres. Malah nggak bagus gitu ya. Jadi budaya ini kita bangun bersama. Mari bersama-sama kita selesaikan semua masalah yang ada, tinggal satu langkah lagi. Saya ingatkan, satu langkah lagi, maka 2024 pada bulan Februari tanda gambar kita akan ada di kertas suara. Dan nama Bapak Ibu sekalian juga tercantum di kertas suara. Kita dari Pimnas akan berusaha memandu, mencarikan jalan bagaimana nanti kita semua bisa semaksimal mungkin bisa sukses di dapil masing-masing. Paling tidak pengalaman-pengalaman banyak yang sudah ada ini bisa kita pakai. Saya pernah pengalaman kebetulan diberikan rezeki oleh Tuhan, pernah maju DPR RI, lolos. Saya pernah maju DPD RI, lolos. Pernah maju DPR RI gagal, biasa saja. Pernah gagal DPD RI dulu, biasa saja. Dalam politik gagal berhasil itu biasa. Jangan sampai orang-orang PKN gagal stres, berhasil lupa diri. Ingat ya, gagalnya stres, kalau berhasil lupa diri. Atau dibalik, gagal lupa ingatan, berhasil lupa diri. Itu sama-sama gak bagus. Jadi jangan, kita bangun suasana bagus. Karena Tuhan kadang-kadang memberikan cobaan dulu di kita, diuji dulu mentalnya, mental tarung gak. Nah, agar kita tidak diuji pada saat pileg nanti, tolong ujian verifikasi faktualnya diselesaikan. Kalau sukses di verifikasi faktual, Anda sudah punya pengalaman. Lanjut kemudian ke pileg. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mari kita ukir sejarah 1 tahun nanti 28 Oktober ini genap 1 tahun. Kalau Bapak Ibu sekalian mau membuat kegiatan di daerah masing-masing silahkan. Tumpengan dikit boleh, tumpengnya kecil juga nggak apa-apa. Yang penting doanya panjang. Mau tumpengnya besar juga boleh, dibagi-bagi ke anak yatim juga bagus. Tergantung rezeki masing-masing di tiap daerah. Lakukan itu biar energinya berjalan dengan baik. Sekaligus momentum 1 tahun PKN itu berjalan di 28 Oktober. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk penutupan ini. Kami juga sebagai Pimnas meminta maaf
ketika mungkin pelayanan dari panitia, teman-teman di pusat yang tidak begitu maksimal karena kesibukan, karena kita belum saling mengenal, tolong itu dimaklumi. Di antara segala kekurangan, tidak ada kebahagiaan lebih besar daripada kita bisa bertemu bersama-sama. Ya, kebahagiaan itu yang bisa kita rasakan sekarang. Jadi setiap kekurangan tolong dilupakan. Setiap kelemahan ditinggalkan. Semua kenangan bagus dipertahankan. Semua kenangan yang memotivasi ditanamkan. Sehingga kita bisa sukses bersama. Saya kira itu tidak berpanjang lebar. Dengan ini saya nyatakan Rakernas. Ini kadang kita sudah mau menyiapkan sama Bendum tadi diskusi kita. Habis ini kita turun ke minimal 18 provinsi. Wah, semangatnya Bendum ini luar biasa. 18 provinsi dulu harus kita selesaikan sebelum Mas Anas keluar nanti kita selesaikan dulu. Waduh. Jadi saya masih ingat mau kegiatan di daerah. Tapi yang pasti dengan ini saya nyatakan Rakernas Partai Kebangkitan Nusantara dengan resmi ditutup. Nah ini Rakernasnya ini resmi ditutup. Gimana bisa nutup ini ya? Baik, untuk itu sesaat lagi kita akan bersama-sama melihat prosesi penutupan Rakernas PKN. Baik, hadirin boleh hitung bersama-sama. Sudah siap? 3, 2, 1. Oh kan? Iya. Tepuk tangan yang meriah PKN untuk naik Partai gunung Kebangkitan Nusantara. menuju puncak. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Gede Pasar Suardika SAMH atas